terima kasih. Antara harapan dan kenyataan, seringkali seperti yang Pak Yus sudah sampaikan, itu berbeda. Kita mengharapkan sebelum pernikahan, kita punya harapan-harapan yang luar biasa, yang kita impi-impikan, tapi kepada kenyataannya ada yang jauh berbeda, tapi ada yang sedikit ya. Semuanya itu kita mesti kembali. Kalau saya berpikirnya gini, kita mesti kembali kepada titik awal di mana kita memutuskan untuk menikah. Ketika kita memutuskan menikah, kita menikah dengan orang yang kita cintai. Ketika saya memutuskan untuk menikah dengan Pak Yus, dia orang yang saya cintai. Jadi kembalikan. Kalau ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, oh orang ini aku cintai, supaya jangan biarkan kekecewaan itu ada di dalam diri kita, tapi biarlah kita kembali kepada rasa cinta yang mula-mula. Nah, aku mencintaimu berarti kalau ketika kita mencintai seseorang, pasangan kita, suami kita, istri kita, berarti kita menerima apa adanya dari pasangan kita dan kita tidak ingin mengubah pasangan kita menjadi orang lain. Jadi kadang-kadang kita kenapa ya dia kok tidak seperti si A, si B, si C. Kembalilah, aku mencintai dia dan aku mesti menerima dia apa adanya, dan aku tidak menginginkan dia menjadi orang lain. Seringkali saya pernah bertemu dengan seseorang, dia ngomong gini, saya itu gak habis pikir loh Kak, kenapa ya dulu saya menikah dengan dia, kalau kenyataannya seperti ini. Lah, saya bilang, itu kan dulu orang yang kamu cintai gitu. Kenapa kamu sekarang berpikir bahwa dia bukan orang yang seperti kamu cintai dulu gitu ya. Nah, kembalilah kepada rasa cinta yang awal itu. Kembalilah bahwa aku mencintai suamiku dan aku tidak walaupun sekarang kelihatannya dia berubah, maksudnya tidak sesuai ekspektasi kita, tapi biarlah ini menjadi suami kita dan kita tidak mengharapkan dia menjadi orang lain gitu ya. Mencintai dia apa adanya. Artinya juga kita tidak mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kita, karena kita sendiri tidak sempurna. Jangan-jangan nih pasangan kita juga berpikir, orang kamu juga nggak seperti ekspektasiku gitu ya kan. Jadi jangan mengharapkan pasangan kita menjadi sempurna. Kita mencintai dia apa adanya dan tidak menginginkan dia menjadi orang lain, dan jangan mengharapkan suami kita, pasangan kita, istri kita menjadi orang yang sempurna, karena kita mesti menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna. Ingat, mungkin kita juga tidak sesuai dengan ekspektasi pasangan kita. Nah, kita mencintai pasangan kita berarti kita juga mencintai, itu berarti berdiri di sisi pasangan kita, bahkan pada saat-saat yang terburuk. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami ketika suami kita itu ada di dalam saat-saat yang terburuk. Mungkin dia sedang mengalami hal-hal yang kacau di dalam pekerjaannya. Kita gini, kenapa sih kamu kok seperti itu? Ayo dong, kamu kan pria perkasa gitu ya. Nah, ketika orang tuh punya punya perasaan, dia punya emosi, punya sesuatu yang yang bisa kadang naik, kita bisa turun. Nah, belajar untuk berada selalu di sisi pasangan kita, walaupun itu sisi yang terburuk dan yang mungkin itu tidak kita inginkan. Kenapa akhirnya bisa ngomong seperti ini? Kenapa ya suamiku atau istriku kok lemahnya seperti itu? Saudara, setiap manusia itu punya sisi-sisi kelemahan yang mungkin pada waktu kita berpacaran itu belum muncul, betul kan? Betul. Ketika bukan aja belum muncul, disimpan. Dirahasiakan. Jangan sampai konangannya besok-besok aja kalau saya menikah. Nah, tapi kartu asnya disimpan. Tapi disitulah itu manusia gitu ya. Ada sisi-sisi yang terburuk, dan ketika
mungkin itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita mesti tahu, kita mesti berdiri di samping pasangan kita ketika dia sedang ada di dalam sisi-sisi terburuk. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima, suami kadang-kadang tidak bisa menerima, istri lagi ngalami apa, terus tiba-tiba sedih gitu ya. Kadang-kadang ya itu PMS misalnya. PMS itu kan wanita kan kadang emosinya naik turun. Apa ya. itu PMS? PMS itu apa ya? Premenstruasi. Oh. Nah, kadang-kadang kan emosinya itu kan naik turun. Nah, bapak-bapak mesti ngerti gitu loh. Kadang-kadang tiba-tiba orang bisa sedih gitu, atau tiba-tiba bisa marah-marah. Kok kayak orang edan misalnya. Nah, ya jangan seperti itu, bisa. Kadang-kadang bisa aneh. Nah, itu kita mesti memahami itu pada sisi-sisi yang terburuk dari pasangan kita. Nah, kita mesti tahu suasana hati dari pasangan kita. Nah, mencintai ketika pasangan kita sedang dalam kondisi yang paling lemah, nah itu harus kita lakukan. Jangan kita berpikir bahwa pasangan kita itu selalu wow gitu. Pada waktu pernikahan, masuki pernikahan, wow-nya itu tidak se-wow gitu pasti. Wow-nya kok kayak ngono. Bukan wow, tapi kok kayak ngono jebulane gitu ya kan. Nah, tapi itulah suami istri. Nah, kita mesti mencintai pasangan kita. Kita terima kelemahannya. Kita terima dia apa adanya. Jangan berpikir untuk mengubah dia menjadi orang lain. Itu siapa? Iya. Ada orang bijak yang mengatakan menikah itu seperti apa namanya itu? Membeli kucing dalam karung. Ada orang yang mengatakan begitu ya. Siapa orang bijaknya? Siapa orang bijaknya? Saya sendiri. Tapi kamu udah dapat kucing kan? Enggak dapat kucing, dapat kucing. Dapat kambing. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya jadi begitulah ya. Saya berharap ini akan menolong kita semuanya. Salah satu yang terpenting, sudahlah, kita harus jangan tunjukkan penyesalan, belajar menerima, jangan menyesal, apalagi terus-menerus itu akan membuat frustasi pasangan kita.